yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang oleh anugerahnya boleh memberikan kesempatan untuk bisa berdiri di tempat ini di pos PI GKI Revival Mengurus. Itu adalah anugerah Tuhan yang bisa mengizinkan saya untuk bisa memberitakan firman Allah di dalam peristiwa yang sangat luar biasa ini, yaitu peristiwa Jumat Agung. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta, Ibu Diana, Bapak Mama, Bapak Saudara. Ibu Diana ini adalah teman kuliah saya. Waktu kita mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia di Kupang, dan kami menyelesaikan pendidikan, Ibu Diana masuk di dalam perintisan. Saya kemudian berangkat ke Surabaya. 13 tahun saya ada di Surabaya dan mengikuti pendidikan di sana. Saya melihat Ibu Diana menemukan kekasih hatinya dan sama-sama melayani di tempat ini. Saya tidak tahu bertemunya di mana, sebentar kita cerita. Saya bertemu dengan istri saya dari Pulau Sabu, seorang guru, dan kami menikah tahun 2023, tanggal 22 April. Minggu depan kami akan merayakan pernikahan di Jalan Kedua. Dan puji Tuhan, kami saat ini merintis pelayanan di Kota Kupang, Persekutuan Doa Okumene. Di dalamnya kami belajar untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menikah bulan April, bulan Mei, dan sebelum kami gas buka Persekutuan Doa, dan ada beberapa orang tua yang mendukung. Saya mengatakan bahwa kita membuka pelayanan tidak sama seperti kita membuka toko. Jadi kita melihat kalau sepi kita tutup. Tapi buka pelayanan adalah kita harus melayani sampai Tuhan Yesus datang. Baik Bapak Mama yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sedikit perkenalan singkat sehingga kalau Bapak Mama saudara-saudara jalan bertemu di jalan, kita bisa saling sapa satu sama yang lain. Bertemu di jalan, oh itu Ibu Vivin, oh itu Pak Kris. Nah, dalam peristiwa Jumat Agung yang luar biasa ini, kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu pengorbanan yang sejati, yang tentunya berkaitan dengan pengorbanan Kristus kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Mama yang membawa Alkitab, saya mengajaknya untuk kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nanti kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Dalam khotbah pagi hari ini menjadi landasan bahwa tema bahwa pengorbanan yang sejati, tetapi nanti ada ayat-ayat referensi yang akan berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini. Karena itu mari saya mengajak Bapak Mama semua untuk kita memperhatikan firman Tuhan Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-1, 1, 2, 3. Siapa yang percaya kepada berita yang mendengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan menyatakan, sebagai taruh yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampak dan semaraknya pun tidak ada, sehingga memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menemukannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bimbingannya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita menyambut jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan bukunya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pukul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ia itu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, tidak hanya mendengar, membaca, tetapi melakukannya dalam kehidupannya. Salam sekali lagi. Ya, Bapak Mama, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa latar belakang dari Yesaya 53 yang kita baca pada pagi hari ini, kitab Yesaya ini, Bapak Mama yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terletak dalam beberapa konteks. Konteks yang pertama bicara tentang konteks historis, kemudian konteks budaya, kemudian konteks literal, dan konteks teologis. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya kurang lebih Bapak Mama pada abad ke-8 sebelum Masehi, di tengah-tengah kerajaan Yehuda yang sedang mengalami masa sulit. Pasal 53 ini termasuk dalam bagian yang dikenal sebagai lagu penderitaan hamba Tuhan atau lagu penderitaan Mesias. Nah, Bapak Mama, dalam konteks historis, pada saat itu bangsa Israel sedang menghadapi ancaman dari kerajaan Asyur yang sangat kuat, dan Nabi Yesaya menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada umatnya, mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka dan mengajak mereka untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dan secara konteks budaya, masyarakat pada masa itu, Bapak Mama, mengenal konsep penebusan melalui korban hewan. Namun dalam pasal 53 ini, Bapak Mama, Nabi Yesaya menyampaikan pesan bahwa penebusan dosa akan datang melalui penderitaan seorang hamba Tuhan yang tidak bersalah. Dalam konteks literal, pasal 53 ini merupakan salah satu bagian yang paling terkenal di dalam kitab Yesaya, Bapak Mama. Ayat-ayat sebelumnya menggambarkan penderitaan dan penolongan yang dialami oleh hamba Tuhan, yang kemudian menjadi dasar pengajaran tentang penebusan dosa melalui Kristus dalam perjanjian baru. Dalam konteks teologis, Bapak Mama, pasal 53 ini dianggap sebagai nubuatan tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia. Ayat-ayat sebelumnya juga menggambarkan bagaimana hamba Tuhan yang tidak bersalah menderita dan mati sebagai korban bagi dosa-dosa umat manusia. Pasal yang telah kita baca ini, pasal 53 ini menjadi satu pasal yang sangat kontroversi, Bapak Mama, bahwa banyak orang tidak percaya kalau pasal 53 ini berbicara tentang menubuatkan tentang
pengorbanan Yesus Kristus, bahwa Yesus akan datang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Sekitar 1 tahun yang lalu, Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Mama senang menonton perdebatan teologis, Pak Pendeta Esra dan Pak Pendeta Budi Asali pernah mempertahankan ayat ini di hadapan para mualaf, yang mana mereka menganggap bahwa pasal 53 ini bukan berbicara tentang nubuatan tentang Mesias, tapi mereka mengklaim bahwa sesungguhnya ini ayat atau ini pasal tidak berbicara tentang Mesias. Itulah sebabnya Pendeta Budi Asali dengan Pak Pendeta Esra Solo mempertahankan argumen bahwa pasal 53 ini benar-benar berbicara tentang nubuatan tentang pengorbanan Yesus Kristus. Yesus yang akan datang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Maka dengan demikian Bapak Mama, di dalam pasalnya yang ke-53 ini mengandung teologi yang penting, pengorbanan penebusan dosa melalui penderitaan dan kematian Kristus, serta mengingatkan kita akan kasih dan keadilan Allah yang sempurna bagi umat manusia, yang sampai hari ini Bapak Mama kita masih merayakan dalam peristiwa Jumat Agung. Jadi Yesaya 53 ini merupakan nubuatan tentang Kristus yang akan mati untuk menebus dosa umat manusia. Jadi kalau sebentar Bapak Mama muat status story WA, jangan bilang selamat Paskah. Selamat merayakan Jumat Agung. Setelah Jumat Agung baru kita masuk di dalam Paskah, di dalamnya berbicara tentang kebangkitan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa Jumat Agung ini adalah beberapa gereja yang menolak atau beberapa gereja yang tidak melakukan tidak memperingati peristiwa Jumat Agung karena mereka menganggap bahwa sebenarnya Yesus itu mati bukan pada hari Jumat. Itulah sebabnya mereka tidak merayakan. Tetapi bagi kekristenan iman sejati, kita merayakan hari Jumat Agung karena kita memiliki keyakinan bahwa Yesus Kristus mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari yang ketiga, yaitu pada hari Minggu. Jadi apapun penilaian-penilaian mereka tentang Jumat Agung, faktanya adalah bahwa Kristus benar-benar mati pada hari Jumat Agung dan bangkit pada hari yang ketiga, yang nanti akan kita rayakan pada hari Minggu nanti. Tema kita pagi hari ini berbicara tentang pengorbanan yang sejati. Nah Bapak Mama, kalau begitu pengorbanan yang sejati itu seperti apa? Bicara pengorbanan sejati berarti ada pengorbanan yang tidak sejati. Pengorbanan yang tidak sejati itu dia akan berkorban, tetapi ujung-ujungnya akan merugikan orang lain. Pengorbanan yang tidak sejati itu dia berusaha melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu kepada orang lain, tapi pada akhirnya orang lain akan dirugikan. Itu pengorbanan yang tidak sejati. Tetapi pengorbanan yang sejati ini di dalam peristiwa Jumat Agung ini kita menemukan di dalam satu pribadi, di dalam satu nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Jumat Agung bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat, bagi saya ya Bapak Mama, sesuatu yang sangat tidak mudah untuk dikotakkan atau untuk mengisahkan peristiwa Jumat Agung ini. Karena peristiwa ini terjadi, Kak Kristus sudah ada di sana, Mama Pendeta Diana juga sudah ada di sana, jemaat saya di sini tidak ada di sana pada waktu peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Dan ini sesuatu yang menjelaskannya atau memberitakannya ini pergumulan yang tidak biasa-biasa, tapi ini satu pergumulan yang luar biasa bagi setiap kita semua, karena di dalamnya ketika kita berbicara tentang peristiwa Jumat Agung ini bukan peristiwa mitos, bukan hanya sebatas bicara yang omong kosong, tapi peristiwa ini benar-benar terjadi. Itulah sebabnya Bapak Mama, satu-satunya murid yang berdiri menghadap salib Kristus, satu-satunya murid yang menjadi saksi mata ketika peristiwa penyaliban ini adalah salah satu murid Yesus
Yesus yang bernama Yohanes. Yohanes menyaksikan langsung peristiwa penyaliban ini. Kita tidak ada pada waktu itu, tetapi Yohanes menyaksikan langsung, dan di dalam Injil Yohanes dengan jelas Bapak Mama mengisahkan sampai pada peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Karena itu ketika Bapak Pendeta menghubungi untuk memberitakan firman Tuhan di dalam momen peristiwa Jumat Agung ini, saya bergumul Bapak Mama bahwa ini pergumulan kurang lebih berapa minggu saya bergumul, dan saya berdoa supaya perenungan di dalam momen yang tidak biasa-biasa ini, di dalam momen yang mana dirayakan oleh seluruh dunia ini, menjadi berkat bagi Bapak Mama jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Mama berbicara tentang pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka Bapak Mama kita harus merenungkan betul Bapak Mama, kita harus menghayati mengapa Yesus rela datang ke dalam dunia untuk mengorbankan nyawanya, mengapa Yesus rela datang ke dalam dunia untuk mati bagi kita. Kita harus merenungkan dan kita harus menghayati kenapa ini semua terjadi Bapak Mama. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Di sini kita melihat, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Pastilah engkau apa Bapak Mama? Pastilah engkau mati. Di dalam momen Jumat Agung, di dalam momen kematian Kristus, di dalam momen pengorbanan Kristus, mari kita menghayati, kita merenungkan mengapa sampai Yesus rela datang ke dalam dunia, mengapa sampai dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Semuanya berawal dari sini Bapak Mama. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Jadi semua hari raya Jumat Agung yang hari ini kita rayakan dimulai dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus atau melalui perintah ini Bapak Mama. Semua pohon dalam taman ini kau boleh makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat kamu jangan makan buahnya, nanti kamu mati. Kemudian Bapak Mama Kejadian pasal 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Jadi Bapak Mama berbicara tentang pengorbanan sejati, maka kita harus merenung mengapa Kristus mengorbankan diri, mengapa dia rela datang, karena ternyata bahwa manusia sedang bermasalah. Bahwa manusia yang didesain, manusia yang diciptakan begitu luar biasa. Allah menempatkan manusia di dalam taman itu. Allah memberikan satu kehendak yang sangat beresiko, yang sejak awal diberikan kepada manusia, yaitu kehendak bebas. Kehendak itu sangat beresiko. Allah tidak menciptakan manusia seperti robot, lalu mengatur-mengatur. Tetapi Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberi satu kehendak yang sangat beresiko. Allah tahu bahwa kehendak yang sangat beresiko diberikan kepada manusia. Apa yang terjadi Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Manusia itu melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata Jumat Agung yang kita rayakan hari ini, kalau kita urut ke belakang, ternyata ada masalah, sehingga sampai peristiwa Jumat Agung ini bisa terjadi. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bahwa manusia menjadi pemberontak. Manusia tidak taat lagi apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Kejadian pasalnya yang ke-2 mulai dari ayat yang ke-16 dan 17.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Berulang kali ditekankan, pastilah engkau akan mati. Lalu Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua yang lain boleh kamu makan, tetapi yang ini yang Tuhan larang, kamu tidak boleh makan. Tapi manusia menyalahgunakan kehendak bebas. Manusia ingin berdiri sendiri. Manusia tidak mau bergantung kepada Allah yang menciptakan mereka. Mereka membuat satu keputusan yang mana bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan ini adalah keputusan yang sangat beresiko, Bapak Mama. Mulai dari sinilah Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka jatuh di dalam dosa. Lalu apakah nanti Tuhan bilang begini, beta buat manusia ulang lagi, lalu kasih perintah ulang lagi supaya dong jangan makan? Tidak. Pilihan mereka tetap berjalan, Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pilihan mereka beresiko membawa mereka kepada kematian. Dan Allah sudah bilang begini, kenapa lu buat begini? Lu tahu kesonde, untuk kau memakan buah ini akan ada satu peristiwa yang panjang di mana Yesus akan lahir ke dalam dunia di dalam kandang yang hina, dan dia akan berkorban sampai mati di atas kayu salib. Kehendak bebas itu membawa pada kematian. Kematian yang pertama adalah manusia diusir dari taman itu. Taman Eden berbicara tentang hadirat Allah. Manusia tidak lagi bersekutu dengan Allah, tetapi manusia diusir dari taman itu. Setelah manusia hidup beberapa ratus tahun, manusia itu mengalami kematian jasmani. Dan kematian yang berikut akan mengalami kematian yang kekal. Karena itu Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Jadi Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya itu mereka telanjang, tapi mereka tidak mandi. Tapi di sini dikatakan Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Jadi pada waktu manusia menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam dosa, menyadari bahwa mereka sedang melanggar perintah Allah, kesadaran akan dosa melahirkan sebuah upaya yang dihasilkan melalui usaha mereka. Mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri. Mereka berusaha tanpa Allah. Dan di sini dikatakan bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Rupanya Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu itu belum ada penjahat dari Taiwan. Mereka menyemat daun pohon ara itu menutupi ketelanjangan mereka. Inilah dosa, Bapak Mama. Ketika seseorang sadar akan dosa, maka dosa itu akan melahirkan upaya. Upaya bisa dua hal. Yang pertama, upaya untuk dia bertobat. Tapi yang kedua, upaya dia akan semakin jauh daripada Tuhan. Di sini kesadaran mereka akan dosa melahirkan usaha.
Usaha apa? Usaha untuk membuat daun lalu menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi Bapak Mama yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa usaha mereka di hadapan Allah itu semua sia-sia. Harus ada yang dikorbankan. Di pandangan Allah, apa yang manusia usaha, apa yang manusia sudah buat, apa yang manusia sudah upayakan, di pandangan Allah itu semua adalah sia-sia. Itulah sebabnya Kejadian pasal 3 ayat 21 mencatat bahwa dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Kok tadi dong sebuah? Betul tak Bapak Mama? Tadi kan dong sebuah, kok dong sebuah pakaian dari apa? Ya, mereka sudah buat. Tapi kenapa di sini Tuhan buat lagi? Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istri. Di sini ada hewan yang dikorbankan, di sini ada pengorbanan yang terjadi. Lalu mengenakannya kepada mereka, Allah mengenakan kepada mereka. Jadi Bapak Mama, ternyata usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia tanpa Kristus, semuanya itu adalah sia-sia. Dan dalam studi tipologi, Bapak Mama, yang dikorbankan di sini berbicara tentang bagaimana Yesus akan datang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa Bapak Mama, saudara-saudara dengan saya. Jadi ini panjang Bapak Mama, kakak-kakak semua. Ternyata berawal dari ketidaktaatan mereka, berawal dari perintah, jangan kamu makan. Tapi pada waktu mereka melakukan itu, akhirnya terjadi sejarah yang sangat panjang. Bagaimana Yesus datang, lahir, kemudian Bapak Mama dia harus melayani di muka bumi, dan dia harus taat sampai mati di atas kayu salib. Yang mana kita sampai dengan hari ini masih merayakan peristiwa Jumat Agung. Bapak Mama, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti kalau kita merenung, kalau kita menghayati peristiwa Jumat Agung ini terjadi bukan biasa-biasa, tapi betapa dosa begitu serius. Manusia menyerahkan kekuasaan kepada dosa, sehingga dosa mengakibatkan kematian. Itulah sebabnya untuk menghapus dosa manusia harus ada pengorbanan. Tadi bagian firman yang kita baca sudah sangat jelas. Dari awal kitab Kejadian sudah sangat jelas tipologi bagaimana Yesus akan datang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Karena itu Bapak Mama yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kadang kita berusaha buat janji, Tuhan beta semua dosa. Ada banyak usaha yang kita lakukan. Kemarin kita marah kita pemain bola. Kemarin kita marah kita punya anak-anak. Itu dosa-dosa yang tidak terlalu serius. Ketika kita berjanji di hadapan Tuhan, tetapi seringkali kita melanggar apa yang kita sudah ucapkan di hadapan Tuhan. Tanpa Kristus, usaha kita adalah sia-sia. Itulah sebabnya kekristenan beda dengan agama-agama yang dibuat. Kenapa? Karena kekristenan bicara tentang Allah mengasihi manusia, Allah akan mencari manusia. Agama-agama yang di luar sana, mereka berusaha membuat agama supaya mereka bisa mencari Tuhan. Tetapi di dalam kekristenan iman Kristen kita diajarkan bahwa Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia datang mencari Bapak Mama, saudara-saudara dengan saya. Yesus lahir tanpa dosa.